5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Wow. About the BOQ, Langsung dibagi-bagi jatahnya. Tanpa ada lelang. Porsinya harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi. Selesai. without auction. Directly to us, give a job about how much percent around the 17 Tengku project, this CAA. How much percent? And then Kadin will filter who is qualified to support Cengda. Now, we want to hear and us to support Cengda. We want to hear Cengda is approved about sharing. How much percent sharing the job? In fact, all the subcontracting plan, I will share with you. Porsinya harus jelas tanpa ada lelang. Sebelumnya guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya guys ya. Apa kabar? Semoga hujung minggu ini Anda selalu berbahagia dan diberkati dan dipermudahkan segala urusannya guys ya. Ini kalau video ini kita lihat itu bukan dipermudahkan cuy ya, tapi malah dipersulit guys ya. Ini minta jatah ya, heboh pengusaha nak buat kilang di Cilegon minta jatah proyek 5 triliun. Bayangan 5 triliun Indonesia guys ya, itu rupiah, itu cukup banyak banget cuy ya. 5T loh, bukan kaleng-kaleng bro. Ya Allah, ya gimana ya investor pada berani masuk ataupun mau masuk kalau kayak gini cuy. 3T untuk E, 3T untuk B, 3T untuk C. Jadi pembahagian sudah di sini dijelaskan dan tanpa ada lelang. Ya, biasanya nih guys ya, kalau ada project itu pasti akan dilelang dulu kan ya. Mana syarikat-syarikat yang akan masuk, yang layak, yang masuk harganya barulah dilepaskan. Betul tak? Tapi ini dia nggak mau dilelang. Padahal pihak pertama ini guys ya ingin dilelang secara inilah guys ya, terbuka gitu guys ya, agar semua orang bisa ikut, syarikat-syarikat yang nak project ini bisa ikut gitu loh guys. Tapi ini langsung disikat seperti ini guys ya, ngeri banget ya. Gimana investor mau masuk pak kalau seperti ini gitu loh? Gimana investor nggak kabur? Nah, netizen pun bicara seperti itu ya. Kadin karena Cilegon tak keren, tak heran investasi masuk berjubel sehingga tenaga kerja terserap habis. Harusnya dengan adanya kilang besar seperti ini, of course ya, menyerap tenaga kerja yang cukup banyak gitu loh. Tapi malah dipersulit ya. Sama seperti koruptor tangkap Kadinnya di bahaya ya. Paham kan kenapa di Indonesia lapangan kerja itu sulit? Giliran lapangan kerja susah yang disalahin presiden, padahal bawahannya kayak begini. Ya, lagi dan lagi presiden yang disalahin. Padahal presiden udah berusaha ya keliling untuk menggait investor seperti PMX ya. Dia kan selalu keliling dunia, bahkan setiap negara dia singgah dan mencari investor untuk masuk ke Malaysia. Tapi urusannya senang gitu ya. Jadi kalau dapat investor juga terus masuk, terus membuka lapangan pekerjaan, membuka kilang dan lain sebagainya. Tapi di sini dipersulit cu. Ngeri banget ya. Jadi ternyata selama ini ulahnya minta-minta jatah di pengusaha. Buset, sekelas jadi begini sekarang. Dari proyek 17 triliun sebenarnya wajar kalau lokal minta 5 triliun. Masa proyek lokal tapi lokal nggak dapat, tapi warga lokal harus dapat kerja juga dan kualitas dijaga. Nih harusnya nih komennya kok seperti ini guys ya. Masa minta 5T? Banyak loh, ini proyeknya 17 triliun guys ya. Modal seperti ini yang buat para investor lebih milih berinvestasi di Vietnam, di negara tetangga yang lainnya guys ya. Nah ini hal-hal seperti ini juga bisa menjunamkan ya rupiah semakin turun gitu loh guys ya. Sebab ya investor tidak masuk, tidak banyak pekerjaan dan lain sebagainya. Sebab ya kita tahu Indonesia ini hanya mengandalkan sumber daya alamnya lah, boleh kata sumber daya alamnya kan melimpah gitu loh. Tapi kalau Malaysia mengandalkan teknologinya. Jadi kita akan gali informasi kenapa rupiah bisa turun dan ringgit bisa meroket guys ya. Jadi seperti apa videonya? Langsung aja kita play videonya. Link ada di description guys ya. Bismillah and play. Sejak tahun 2007, rupiah terus mengalami tren pelemahan terhadap ringgit Malaysia.
Dari sekitar Rp2.500 per ringgit Malaysia pada tahun 2007, kini sudah mencapai hampir menyentuh 4.000 per ringgit Malaysia. Padahal sejak tahun 2021 Indonesia sudah mencatatkan surplus neraca perdagangan terhadap Malaysia. Artinya ekspor Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan impor dari negara Malaysia. Produk yang diekspor dari Indonesia ke Malaysia seperti bahan bakar mentah, minyak nabati, kemudian kendaraan, besi, baja, dan tembaga. Tentunya termasuk TKI dan TKW. Meskipun Banyak nilainya ternyata, tentu guys, tidak ya, terlalu diekspor ke signifikan. Malaysia. Sementara itu Indonesia mengimpor BBM, mesin listrik, plastik, besi, baja, bahan kimia, dan lain-lain dari Malaysia. Pelemahan tajam rupiah terhadap ringgit Malaysia terjadi sejak tahun 2024 dari sekitar Rp3.200 per ringgit Malaysia menjadi hampir 4.000 per ringgit Malaysia pada akhir April banyak. 2025 lalu. Hal ini berjalan beriringan dengan stabilitas politik Malaysia yang mulai membaik dalam 1 tahun terakhir di pemerintahan Malaysia di bawah Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki neraca perdagangan internasional yang surplus, artinya nilai ekspor lebih besar daripada impornya. Faktanya, Malaysia berhasil membuat mata uangnya stabil, bahkan menguat. Ini menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi bukan hanya soal angka ekspor, tetapi soal strategi jangka panjang dan arah kebijakan yang konsisten. Sementara Indonesia masih sibuk bermain di ruang taktis tanpa ada strategi yang kuat dan konsisten dalam menjaga nilai tukar rupiah. Seringkali kita terjebak dalam anggapan bahwa kekuatan ekonomi ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam. Tapi Ternyata Malaysia tidak, membuktikan hal sebaliknya. Mereka tidak sekaya Indonesia dalam sumber daya alam seperti tambang, batu bara, hasil hutan, dan lain sebagainya. Namun Malaysia unggul dalam memanfaatkan aset yang tidak terlihat, termasuk stabilitas kebijakan, kepastian hukum untuk investor, dan juga positioning negara Malaysia sebagai hub logistik dan manufaktur teknologi canggih di ASEAN. Ringgit menguat bukan karena mereka lebih kaya, tetapi karena mereka lebih siap. Selain itu, diplomasi ekonomi menjadi hal yang tak boleh diabaikan. Malaysia aktif dalam membangun relasi ekonomi dengan China, dengan Jepang, dan juga Timur Tengah. Mereka tidak masuk pada ranah konfliknya, tapi justru memposisikan diri sebagai negara yang netral, yang juga menarik bagi mitra-mitra luar negeri. Proyek-proyek besar yang datang, capital inflow meningkat, dan juga permintaan terhadap ringgit naik. Ini cara yang halus tapi sangat efektif. Indonesia juga punya potensi yang besar di sini, tetapi seringkali terlalu lambat di dalam merespon peluang yang ada. Sementara itu, rupiah menghadapi berbagai macam tantangan ganda. Dari luar, tekanan datang dari penguatan dolar akibat suku bunga The Fed. Dari dalam, tekanan berasal dari defisit transaksi berjalan, ketergantungan pada investasi jangka pendek, serta ketergantungan pada impor barang konsumsi. Ini menciptakan kondisi yang seolah membuat rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika dan juga terhadap ringgit Malaysia. Saya akan kupas alasan dibalik menguatnya ringgit Malaysia, perbandingan kekuatan rupiah dengan ringgit. Malaysia diuntungkan dengan China, sedangkan Indonesia jatuh dengan Amerika. Rezim pajak dan investasi Malaysia versus Indonesia, kemudian kebijakan penyelamatan ringgit Malaysia, serta masalah oligarki ekonomi Indonesia. Kita kupas dalam Kupi Panas FS. Saya Farid Subhan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan konten Kupas FS. Kita ngopi dulu. Oke guys ya, ini cukup menarik pembahasan kali ini ya. Seperti video di awal tadi yang dimana meminta jatah gitu ya. Ini ngeri banget ya. Sebab itulah ramai para investor ini kabur dan enggan masuk. Bahwa netizen aja sendiri itu menyarankan, bang cabut aja, nggak usah investasi di Indonesia. Sebab di Indonesia ya seperti itu guys ya, ngeri ya. Langsung ada yang boleh dikatakan amplop lah, sedia amplop itu banyak. Dan itu ngeri banget, membutuhkan, memerlukan biaya berapa kalau gitu guys ya. Dan sedangkan Malaysia lebih fleksibel ya, dan birokrasinya cukup tepat ya, cukup
simple gitu loh, nggak sepanjang seperti apa yang di Indonesia. Jadi banyak sekali kendalanya. Dan Malaysia buktikan itu guys ya. Walaupun dia tidak kaya akan sumber daya, tapi Malaysia mempunyai cara yang lebih jitu untuk menggait para investor masuk untuk ya. Buktinya sudah ada guys ya. Ringgit semakin menguat. Sedih dong ya pastinya. Aduh. Ya kita bangga juga lah. Kita happy juga tetangga kita sudah naik walaupun kita semakin turun, tapi at least tuh di setiap ini pasti akan ada pengajaran gitu loh. Jadi kita harus selalu sentiasa belajar dan belajar ya, dengan tetangga aja, nggak usah belajar di luar negara yang jauh mana lah ya. Tetangga aja itu bisa menyikapi dengan efisien ya, dengan bijaknya gitu loh. Tidak memberikan peraturan yang rumit untuk para investor, itu kan cukup bagus. Itu bisa dipelajari dong ya. Tidak seperti di sini kalang kabut, ribet urusannya. Ya ngeri lah ya, of course lah, pasti pada lari guys ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Alasan dibalik menguatnya ringgit Malaysia. Di saat rupiah terus berada dalam tekanan, ringgit Malaysia justru menguat. Indonesia dan Malaysia sama-sama dari kawasan ASEAN, sama-sama punya sejarah kolonial, dan sama-sama memiliki surplus perdagangan ekspor impor. Fenomena ini bukan sekedar fluktuasi teknis pasar falas, melainkan cermin dari siapa yang berhasil beradaptasi dengan tantangan ekonomi baru dan siapa yang masih tertinggal dalam pola lama. Dalam beberapa bulan terakhir, ringgit Malaysia menunjukkan performa yang mengejutkan. Di saat banyak mata uang emerging market atau negara berkembang melemah terhadap nilai dolar Amerika, ringgit justru mencatat penguatan yang bertahap. Banyak yang awalnya mengira ini hanyalah dampak teknikal, tapi tidak ditelusuri secara lebih mendalam. Ini adalah hasil dari langkah panjang Malaysia dalam mengelola ekonominya, mulai dari diversifikasi industri, perbaikan iklim investasi, sampai strategi diplomasi ekonomi yang sangat kuat dan presisi. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika. Bahkan investasi langsung asing yang kuat dan dukungan dana lokal yang melindungi ekonomi dari ancaman global membuat Malaysia diperkirakan akan mempertahankan laju pertumbuhan tahun lalu dan melampaui 5% pada 2025. Ini kemungkinan akan melampaui prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sekitar 5% juga. Permintaan domestik diperkirakan akan meningkat karena kenaikan gaji untuk PNS Malaysia dan rencana untuk meningkatkan upah minimum di sektor swasta. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap posisi ringgit yang semakin menguat. Beberapa yang telah dilakukan oleh pemerintah Malaysia adalah, yang pertama adalah diversifikasi ekonomi dan juga industri teknologi. Malaysia sudah sejak lama tidak hanya mengandalkan ekspor barang-barang komoditas. Negara ini telah melakukan diversifikasi sektor ekonomi, termasuk mendorong industri semikonduktor, pariwisata, medis, sektor halal, serta manufaktur yang berteknologi canggih. Hal ini memperkuat posisi ekspor Malaysia secara struktural, menciptakan aliran devisa yang stabil dan juga memperkokoh nilai ringgit dari sisi fundamental. Yang kedua adalah kinerja perdagangan surplus. Malaysia secara konsisten mencatat surplus perdagangan, terutama dengan mitra utama seperti China, Amerika Serikat, dan Singapura. Ketika ekspor lebih besar daripada impor, kemudian permintaan terhadap ringgit pun akhirnya meningkat. Kondisi ini berbeda dengan negara-negara seperti Indonesia yang kadang masih mengalami defisit terhadap neraca transaksi berjalan, terutama saat impor meningkat karena konsumsi domestik. Pada saat yang sama, Indonesia harus mengeluarkan cadangan devisanya berupa dolar untuk membeli barang-barang dari luar negeri. Yang ketiga adalah ketahanan terhadap risiko global. Dalam beberapa bulan terakhir, Malaysia terlihat lebih tahan terhadap dampak gejolak geopolitik global, termasuk dampak geoekonomi seperti kenaikan suku bunga The Fed Amerika atau konflik geopolitik, bahkan terhadap perang tarif yang dilakukan oleh Donald Trump. Ini karena struktur investasi asing di Malaysia cenderung bersifat jangka panjang, bukan hanya investasi portfolio yang mudah keluar masuk seperti di Indonesia. Kebanyakan adalah investor yang masuk di Bursa Efek Indonesia yang setiap hari bisa masuk
puluhan triliun, kemudian juga bisa keluar puluhan triliun juga. Ini membuat ringgit tidak terlalu rentan terhadap capital outflow atau keluarnya modal yang besar saat terjadi sentimen negatif di pasar global. Kemudian yang keempat adalah kepercayaan pasar terhadap kebijakan Bank Negara Malaysia atau BNM. BNM selayaknya Bank Indonesia sebagai bank sentral yang dinilai mengambil langkah-langkah kebijakan moneter yang lebih tegas dan kredibel. Dengan menaikkan suku bunga secara gradual namun konsisten demi mengendalikan inflasi dan menjaga daya tarik aset ringgit Malaysia. Pasar melihat konsistensi ini sebagai sinyal kepercayaan terhadap otoritas moneter Malaysia. Berbeda dengan rezim beberapa negara lain yang kadang terlalu lambat dan terlalu reaktif. Ya, terlalu reaktif juga tidak bagus, terlalu lambat di dalam merespon perubahan kebijakan luar negeri negara lain juga tidak bagus. Rezim Bank Sentral Indonesia misalnya cenderung yang pro stabilitas dan tidak pro pertumbuhan ekonomi perlu dievaluasi secara menyeluruh oleh rezim Presiden Prabowo yang menginginkan pertumbuhan ekonominya mencapai 8% hingga 2029. Yang kelima adalah sentimen positif dari relasi ekonomi dengan Cina. Malaysia berhasil menjaga pertumbuhan ekonominya yang sangat kuat dengan Cina, yang kini menjadi mitra dagang yang terbesar. Di tengah ketegangan Amerika Serikat China, Malaysia justru diuntungkan sebagai pintu gerbang investasi Tiongkok atau China di Asia Tenggara. Aliran modal dan proyek strategis dari Cina mendorong permintaan yang tinggi terhadap ringgit dan menciptakan stabilitas makro untuk pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Jika tren ini terus berlanjut, Malaysia bisa menjadi contoh bagi negara ASEAN yang lain yang mampu menjaga stabilitas mata uang melalui reformasi struktural dan diplomasi ekonomi global yang cerdas. Perbandingan kekuatan rupiah versus ringgit. Adapun perbandingan Indonesia dan Malaysia yang akan berpengaruh terhadap posisi mata uangnya adalah yang pertama terkait dengan struktur ekonomi. Malaysia sudah relatif maju dalam mendiversifikasi ekonominya, khususnya dalam sektor manufaktur, teknologi, dan juga industri yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Sementara itu, Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor barang-barang komoditas seperti batu bara, sawit, nikel, dan lain-lain, serta barang-barang yang untuk konsumsi domestik. Ketika harga komoditas global melemah atau impor membengkak akibat konsumsi, maka rupiah akan rentan tertekan karena kita harus mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri. Di sisi lain, ringgit cenderung lebih tahan karena tidak terlalu bergantung pada satu sektor saja. Kemudian yang kedua adalah neraca transaksi berjalan. Malaysia secara historis lebih sering mencatat surplus perdagangan dalam neraca transaksi berjalannya. Artinya mereka lebih banyak menerima devisa daripada membelanjakannya untuk beli barang dari luar negeri. Sementara itu Indonesia sering mengalami defisit perdagangan karena kebutuhan impor energi dan juga kebutuhan impor barang-barang konsumsi yang sangat tinggi sekali. Ini membuat permintaan terhadap dolar di pasar domestik Indonesia lebih besar daripada pasokan yang ada, sehingga akan menekan nilai tukar rupiah. Namun belakangan ini Indonesia juga mencatat surplus neraca perdagangan internasional, tetapi rupiah terus-menerus melorot karena faktor kepercayaan dan beberapa faktor lain, transaksi spot misalnya. Ketergantungan pada modal asing. Indonesia masih sangat bergantung pada arus masuk dari dana asing dalam berbagai bentuk investasi portfolio, misalnya saham dan obligasi atau transaksi forex misalnya. Ketika investor global menarik dananya, misalnya saat The Fed menaikkan suku bunga, maka rupiah langsung terpukul. Banyak investor yang sebelumnya investasi di bursa saham Indonesia menarik dananya, ditarik dan dipindahkan ke pasar obligasi atau pasar uang di Amerika, sehingga rupiah akan terjungkal. Sementara Malaysia relatif lebih stabil karena porsi investasi asing jangka panjang atau FDI itu lebih besar dan sifatnya tidak mudah ditarik dalam jangka pendek seperti halnya dolar yang ada di pasar Indonesia. Kredibilitas bank sentral dan respon kebijakan.
Bank Negara Malaysia atau Bank Sentral Malaysia cenderung mengambil langkah yang lebih proaktif dan bisa diprediksi dalam menjaga stabilitas nilai mata uang ringgit. Sebaliknya, Bank Indonesia sebagai bank sentral kadang dinilai pasar terlalu hati-hati sehingga respon terhadap global terkesan sangat lambat. Ini mempengaruhi persepsi pasar terhadap ketahanan rupiah terhadap nilai tukar dolar. Kemudian geopolitik dan juga diplomasi ekonomi. Malaysia berhasil memposisikan diri sebagai mitra strategis dalam rantai pasok Asia, terutama dengan mendekatkan diri ke China secara pragmatis. Indonesia memang menarik secara geopolitik. Kita juga dekat dengan China, tapi seringkali tidak cukup cepat dalam merealisasikan proyek-proyek investasi asing yang besar, sehingga China pun lebih senang investasi di Malaysia, di Vietnam, ketimbang di Indonesia karena prosesnya yang berbelit-belit. Ketika Malaysia mendapatkan aliran modal dan proyek baru dalam jangka panjang, maka permintaan terhadap ringgit juga ikut menguat. Indonesia masih butuh waktu untuk memperkuat posisi diplomasi ekonomi agar efeknya terasa mendukung nilai penguatan rupiah. Secara keseluruhan, Malaysia unggul dari sisi fundamental, kebijakan, dan juga daya tarik ekonomi dalam jangka panjang. Bukan berarti rupiah tidak bisa menguat, tapi perlu reformasi struktural yang lebih mendalam, penguatan sektor manufaktur, serta pengelolaan fiskal dan moneter yang jauh lebih bagus. Cukup menarik sekali ya untuk video kali ini, kita bisa belajar ya kenapa kok bisa merosot dan ternyata itu banyak faktor yang harus dibenahi ya. Banyak sekali, bukan hanya segi perekonomian yang kita lakukan di sini, kita jalani, bukan guys ya. Jadi pihak-pihak atas, pihak-pihak pemerintah itu juga memberikan peran yang penting untuk bisa menaikkan mata uang kita guys ya. Sebab Malaysia ini bukan hanya dengan sumber daya alamnya saja yang diekspor keluar gitu ya, tapi dia teknologinya itu berkembang gitu ya, dan bahkan dia pinter banget ya untuk menarik para investor. Bahkan nih ya, Perdana Menteri PMX ini kan selalu keliling dunia nih, berjumpa Perdana Menteri di semua negara boleh dikatakan guys ya, kecuali Israel dong pastinya. Dan itu selalu membincangkan tentang investment, tentang kolaborasi ataupun hubungan yang baik gitu loh guys ya, agar terjalin dan yakin negara-negara luar itu untuk invest di Malaysia. Sebab di Malaysia ini lebih cenderung mudah ya, dan tidak terlalu ribet, tidak terlalu banyak aturan, birokrasinya diperpendek ya, dipersekat gitu ya, agar lebih memudahkan untuk pengurusannya. Sebab itu hal penting banget ya, beda banget kalau di kita guys ya. Sebab kalau dikit-dikit aja minta jatah ini, minta jatah itu minta jatah. Jadi semuanya ini dapat jatahnya, dapat porsinya, portionnya. Sebab itulah ya, jadi kalau membuat kilang di Malaysia membutuhkan 1 juta dolar, tapi kalau di mungkin boleh dikatakan berkali lipat. Nah itulah ya kenapa Xi Jinping aja ya, presiden Cina ini lebih memilih invest di Malaysia, di Vietnam dan Kamboja guys ya. Sebab kemarin kan ketemunya di sana guys ya, di Indonesia tidak singgah cuy. Walaupun hubungannya cukup baik, cuma memang ya kurang terlalu dekat mungkin guys ya. Untuk melobinya, aturannya itu perlu diperbaiki lah, istilahnya seperti itu guys ya. Jadi menurut kalian seperti apa? Tinggalkan komenan terbaik Anda. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.